Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah probabilitas dan statistika di minggu ke-13 atau pertemuan ke-13. Di minggu ini nanti kita akan membahas mengenai analisis regresi linear sederhana dan korelasi sederhana. Nah, pada sesi pertama ini saya ingin menjelaskan atau akan menjelaskan mengenai definisi apa yang dimaksud itu dengan analisis regresi linear sederhana. Nah, analisis regresi ini pertama kali dikenalkan oleh Francis Galton dan Carl Pearson. Francis Galton ini pada tahun 1886 ini melakukan penelitian mengenai tinggi badan anak-anak. Katanya yang tinggi badan anak itu dipengaruhi oleh tinggi badan ayahnya. Nah, ternyata dari hasil penelitian Francis Galton ini katanya meskipun terdapat sebuah kecenderungan bagi orang tua yang tinggi memiliki atau mempunyai anak-anak yang tinggi, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak-anak yang pendek, ternyata distribusi tinggi suatu populasi itu tidak berubah secara mencolok dari generasi ke generasi. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Francis Galton ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Carl Pearson masih tentang tinggi badan anak-anak terhadap tinggi badan orang tuanya. Carl Pearson ini menemukan bahwa rata-rata tinggi badan dari anak laki-laki pada kelompok ayah yang tinggi itu kurang daripada tinggi ayah mereka. Jadi anaknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayahnya. Sedangkan rata-rata tinggi badan anak laki-laki pada kelompok ayah yang pendek itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi badan ayahnya. Jadi kecenderungan ini disebut sebagai regress. Artinya dari penelitian-penelitian tadi, regress itu adalah suatu kecenderungan mengenai variabel tertentu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, di sini definisi dari analisis regresinya saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama menurut Gujarati. Nanti menurut Gujarati katanya analisis regresi ini berkaitan dengan studi ketergantungan satu variabel yang disebut dengan variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel yang menjelaskan atau explanatory variables, dengan maksud menaksir atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau rata-rata populasi variabel tak bebasnya dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap variabel yang menjelaskannya. Nah, variabel tak bebas di sini yang dimaksud dalam penelitian Francis Galton dan Carl Pearson tadi itu adalah tinggi badan anaknya. Kemudian variabel bebasnya adalah tinggi badan ayahnya atau tinggi badan orang tuanya. Jadi tujuan dari analisis regresi ini adalah menaksir tinggi badan anak berdasarkan tinggi badan ayahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan Gujarati, studi kebergantungan tadi. Tinggi badan anak itu bergantung pada tinggi badan ayah atau orang tuanya. Kemudian menurut Sanford juga sama. Jadi analisis regresi ini adalah analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai kebergantungan variabel respon. Variabel respon itu adalah variabel tak bebas, tadi tinggi badan anaknya, pada satu atau lebih variabel prediktor. Jadi kata lain dari variabel menjelaskan atau variabel bebas itu adalah variabel prediktor. Nah, termasuk prediksi nilai dari variabel responnya. Variabel respon itu adalah variabel tak bebasnya, yaitu tinggi badan anaknya tadi. Menemukan variabel-variabel prediktor yang penting. Jadi selain untuk menaksir tinggi badan anak, ternyata analisis regresi dapat digunakan untuk menemukan variabel-variabel prediktor yang penting dan memperkirakan dampak perubahannya. Misalnya, faktor yang mempengaruhi tinggi badan anaknya selain tinggi badan ayahnya. Nah, itu disebut sebagai analisis regresi menurut Sanford-Weisberg. Kemudian menurut Rudolph, ini yang paling simpel. Pengertiannya itu adalah sebuah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel sedemikian rupa sehingga salah satu variabel dapat diprediksi atau dijelaskan dan menggunakan informasi dari variabel lainnya. Sama ya, jadi konsepnya itu sama, memprediksi variabel tak bebas berdasarkan satu atau lebih variabel bebasnya. Nah, menurut Lukas Tiatmaja, ini juga sama, jadi analisis regresi adalah suatu proses melakukan estimasi untuk memperoleh suatu hubungan fungsional antara variabel acaknya dengan variabel X. Variabel acaknya di sini adalah variabel bebasnya, yaitu maksud saya variabel tak bebasnya, yaitu tinggi badan anaknya. Kemudian variabel X adalah variabel bebasnya, yaitu tinggi badan orang tuanya. Nah, jadi secara umum, analisis regresi itu digunakan untuk memprediksi, menaksir, atau mengestimasi variabel Y berdasarkan variabel X, atau juga dapat memperkirakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi variabel Y.
Nah, ini biasanya banyak sekali yang salah kaprah. Analisis regresi ini digunakan untuk membangun teori baru mengenai variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Nah, itu salah karena jadi analisis regresi dan pengaruh itu tidak bisa berbicara pengaruh, tidak selalu berbicara analisis regresi. Berbicara pengaruh tidak selalu menggunakan analisis regresi karena suatu hubungan statistik, bagaimanapun kuat dan sugestif, tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Ingat, statistik itu tidak dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Jadi, analisis regresi tidak bisa digunakan untuk menciptakan teorema baru tentang pengaruh variabel, pengaruh antara dua variabel. Paham ya? Karena hubungan statistik walaupun kuat tidak bisa menetapkan hubungan sebab akibat. Ini menurut Kendall dan Stewart. Jadi gagasan kita mengenai sebab akibat, gagasan kita mengenai tinggi badan anak dipengaruhi oleh tinggi badan ayah dan lain sebagainya itu harus datang dari luar statistik. Itu berdasarkan bidangnya masing-masing. Misalnya bidang dari bidang genetiknya. Bidang kemudian kualitas website dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, itu harus datang dari bidang teknik informatikanya dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Jadi ingat ya, ini yang paling sering salah kaprah. Jadi banyak sekali yang menggunakan analisis regresi untuk menciptakan teori baru mengenai pengaruh. Nah, itu salah karena suatu hubungan statistik walaupun kuat itu tidak dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Gagasan kita mengenai hubungan sebab akibat itu harus datang dari luar statistik, yaitu berdasarkan bidangnya masing-masing, bidang kedokterannya, kemudian bidang teknik informatikanya, kemudian bidang biologinya, dan lain sebagainya. Nah, syarat kita untuk berbicara pengaruh atau pola kausalitas atau hubungan sebab akibat dalam satu analisis regresi ada 4. Yang pertama temporal order, kemudian yang kedua associations, kemudian yang ketiga eliminating alternatives, dan yang keempat adalah dukungan teori yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak bisa sembarangan menggunakan analisis regresi begitu saja ketika akan berbicara pengaruh dengan menggunakan analisis regresi. Jadi syarat kita dapat berbicara pengaruh atau pola kausalitas atau hubungan sebab akibat dalam sebuah analisis regresi itu ada 4. Yang pertama temporal order, ini adalah urutan kejadiannya. Jadi sebab mendahului akibat. Variabel X terjadi lebih dulu sebelum variabel Y terjadi. Anak lahir setelah ayah lahir. Paham ya? Ayah lahir dulu baru anak bisa lahir. Nah, kemudian variabel tak bebas, ini yang tadi saya sebutkan artinya variabel tak bebas atau respon terjadi setelah variabel bebas terjadi. Jadi ada syaratnya. Si X-nya ada dulu, baru Y ada. Paham ya? Kemudian association. Association ini adalah hubungan antara variabel tak bebas dan bebasnya. Nah, salah satu caranya adalah untuk mengukur asosiasi ini adalah koefisien korelasi yang nanti juga akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, jadi sebelum kita berbicara si A mempengaruhi si B, si A dan si B ini harus punya hubungan dulu. Misalnya, Anda berteman dengan si A, kemudian Anda ingin mengatakan si A mempengaruhi saya, artinya Anda harus memiliki dulu hubungan dengan si A ini. Paham ya? Jadi tidak bisa Anda dengan si A tidak saling kenal, tapi Anda berbicara si A mempengaruhi saya. Nah, itu adalah hubungan. Artinya, jadi sebelum berbicara pengaruh, harus ada hubungan dulu. Misalnya kerjasama dua perusahaan. Dua perusahaan ini melakukan kerjasama. Kerjasama itu adalah hubungannya. Nanti baru berbicara si perusahaan A mempengaruhi perusahaan B. Paham ya? Nah, itu baru bisa bicara pengaruh dalam analisis regresi. Jadi harus ada hubungan dulu sebelum berbicara pengaruh. Kemudian eliminating alternatives. Jadi variabel akibat atau variabel tak bebas itu disebabkan oleh variabel sebab, bukan variabel lain. Paham ya? Jadi tinggi badan anak itu dipengaruhi oleh tinggi badan ayah dan ibunya. Tidak disebabkan oleh tinggi badan orang lain. Paham? Nah, itu adalah eliminating alternatives. Kemudian dukungan teori ini yang paling penting yang tadi saya sebutkan. Jadi hubungan sebab akibat atau gagasan pola kausalitasnya itu tidak bisa datang dari statistik, tapi harus datang dari luar statistik, yaitu sesuai bidangnya. Jadi harus misalnya tingkat kepuasan user dipengaruhi oleh tingkat kualitas website. Nah, itu harus datang dari bidang teknik informatikanya.
bidang sistem informasinya, bidang manajemen informatikanya, dan lain sebagainya. Kemudian, misalnya tadi, tinggi badan anak dipengaruhi oleh tinggi badan ayah dan ibunya, itu harus datang dari bidang genetiknya atau bidang kedokterannya atau bidang kesehatannya dan lain sebagainya. Jadi, tidak datang dari statistik. Jadi, statistik itu hanya sebuah alat untuk mengkonfirmasi teori-teori yang digagaskan berdasarkan bidangnya masing-masing. Paham ya? Nah, perbedaan antara analisis regresi dan analisis korelasi ini adalah arahnya dapat dilihat X mempengaruhi Y, dia asimetris. X mempengaruhi Y, tinggi badan ayah dan ibu mempengaruhi tinggi badan anak. Bukan, tidak bisa sebaliknya, tinggi badan ayah dan ibu dipengaruhi oleh tinggi badan anak. Paham ya? Itu adalah regresi, hubungannya asimetris. Tapi kalau korelasi, hubungannya simetris. Jadi perusahaan A dan perusahaan B saling kerja sama. Hubungannya perusahaan A menghubungi perusahaan B menghubungi perusahaan C. Jadi bolak-balik, dia timbal balik. Kalau korelasi seperti itu hubungan. Berteman, saling membantu, saling menolong dan lain sebagainya. Nah, itu adalah korelasi hubungan. Jadi tidak asimetris, tidak satu arah, tapi kalau korelasi itu dua arah. Nah, itu yang dimaksud dengan analisis regresi linear sederhana. Untuk langkah-langkah bagaimana kita menganalisis data menggunakan analisis regresi, kita bahas di video selanjutnya.